Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Untuk kelas 12 materi matematika wajib di bab pertama, kita akan mempelajari mengenai kaidah pencacahan. Di sini akan sangat terkait dengan yang namanya logika matematika nanti. Jadi banyak sekali kita akan membahas mengenai soal cerita. Ya, kita mulai dengan contoh yang pertama saja ya. Bagian pertama itu mengenai pencacahan biasa. Artinya di sini kita menyusun suatu menu dengan beberapa makanan atau minuman. Kita coba ya. Suatu tempat penjualan makanan siap saji mengadakan promo awal tahun dengan membayar Rp25.000. Pembeli dapat memilih ayam goreng atau burger, sedangkan untuk minumannya pembeli dapat memilih cola, teh, atau latte. Nah, di sini ada beberapa cara pembeli dalam memilih menu promo tersebut. Nah, di sini ada dua jenis makanan ya, yaitu ayam goreng dan burger. Kemudian minumannya cola, teh, dan latte. Kalau dengan cara manual, kita tinggal memasang-masangkan. Misalkan yang memilih ayam goreng, minumannya dia bisa memilih cola, memilih teh, atau memilih latte. Jadi di situ sudah ada 3 kemungkinan. Kita coba data satu-satu ya. Kalau dia memilih ayam goreng, minumannya bisa dengan cola. Kalau dia memilih ayam goreng, juga minumannya bisa dengan teh. Jika dia memilih ayam goreng lagi, minumannya juga bisa diganti dengan latte. Ini sudah ada 3 cara. Sekarang untuk menu yang kedua ada burger. Burger ditambah dengan cola, burger ditambah dengan teh, atau burger ditambah dengan latte. Jadi di sini kita sudah mendata semuanya. Ternyata cara pembeli dalam memilih promo menu ini ada 6 cara ya, ada 6 cara. Ya, ada 6 cara ini kalau dengan cara manual. Atau bisa juga dengan cara tabel. Kalau kalian mau dengan cara tabel, buat ayam goreng dan burgernya ke bawah, untuk makanannya, minumannya bisa ke sampingnya. Jika dia memilih ayam goreng dengan cola, berarti ayam goreng dengan cola, ayam goreng dengan teh ya, kemudian ayam goreng dengan latte. Kalau dia memilih makanannya burger, dia bisa memilih burger dengan cola, burger dengan teh, atau burger dengan latte. Di sini sama juga ya, ternyata ada 6 cara penyusun untuk pembeli memilih menu promo. Oke. Atau bisa juga dengan cara yang ketiga. Bisa dengan yang namanya power factor. Nah, seperti menyusun faktor-faktor, ini ada 2 kemungkinan kan, pembeli memilih ayam goreng atau burger. Minumannya, jika dia memilih ayam goreng, minumannya bisa cola, bisa teh, atau latte. Maka pemasangannya seperti ini. Nah, pemasangannya juga sama seperti cara pencacahan manual tadi. Kalau burger juga sama seperti itu ya. Nah, ternyata dengan cara ini juga sama. Kita memperoleh 6 cara dari para pembeli itu untuk ini misalnya 6 cara para pembeli itu untuk memilih menu promo. Oke, itu kalau dengan pencacahan biasa. Ini masih sedikit ya, maksudnya pilihan makanan dan pilihan minumannya masih sedikit. Kalau seandainya nanti lebih banyak, berarti kalian harus menggunakan cara yang berbeda. Boleh saja sih mencacah, tapi kalau lebih banyak kan nanti lebih banyak waktu yang diperlukan untuk menghitung. Kita di sini perlu yang paling cepat caranya ya. Oke, kita coba cara yang kedua dengan aturan penjumlahan. Nah, apabila masing-masing kejadian saling lepas atau tidak mempengaruhi satu sama lain, maka gunakan aturan penjumlahan. Maksudnya, kejadian saling lepas ini kalau dia memilih A ataupun memilih B itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Atau jalannya A itu tidak perlu diambil dulu baru bisa B. Kita simak contoh saja biar lebih jelas ya. Pada perlombaan sains tingkat SMA se-Kota Denpasar, masing-masing sekolah diwajibkan mengirim 1 perwakilan untuk mengikuti perlombaan. Jika dalam tahap final seleksi di SMA PGRI 2 Denpasar terdapat 10 siswa putri dan 8 siswa putri, maka banyak cara memilih siswa untuk mengikuti lomba sains tersebut adalah, nah di sini maksudnya
Ini kejadian saling lepas ya. Ciri-cirinya bagaimana? Ini kan diminta untuk memilih satu perwakilan. Ada 10 siswa putra dan 8 siswa putri. Karena memilih satu saja, artinya tidak akan terpengaruh kejadiannya mau milih siswa putra, mau milih siswa putri, itu tidak masalah. Ya, karena dianggap memilih perwakilan dari sebanyak orang ini. Jadi, dengan aturan penjumlahan, siswa putra ditambah siswa putri tambah saja 10 tambah 8, berarti ada 18 cara untuk memilih perwakilan itu. Siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, jadi tidak mempengaruhi masing-masing. Boleh memilih siswa yang mana saja di antara 18 siswa tersebut. Ya, perhatikan ciri-ciri dari soalnya. Oke, kita lanjut ke aturan perkalian. Nah, di sini perbedaannya dengan aturan penjumlahan, apabila masing-masing kejadian saling mempengaruhi satu sama lain, maka kita perlu menggunakan aturan perkalian. Itu bedanya dengan aturan penjumlahan. Nah, terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota B dan 2 jalan yang berbeda dari kota P ke kota B. Tentukan banyak cara seseorang dapat gunakan untuk berangkat dari A ke B melalui P. Nah, maksudnya di sini dia harus melewati kota P dulu baru sampai ke B nanti ya. Boleh kalau kalian kebingungan boleh digambar dulu. Seperti ini ilustrasinya. Dia melewati A, dari A dulu ya bergeraknya, melewati P, kemudian baru sampai di P. Dari A ke P ini ada 4 jalur, 1, 2, 3, 4. Dari P ke B ada 2 jalan. Jadi, jika dia memilih jalur yang paling atas, maka dia bisa memilih 2 jalur sisanya kalau mau ke B. Kalau dia milih yang bawah juga sama. Ada 2 jalur sisanya. Jadi sekarang ini menggunakan aturan perkalian. Tinggal kalikan saja kalau seperti ini kejadiannya, karena dia harus dari A ke P dulu, baru dari P ke B, karena ini mempengaruhi. Ya, jalannya yang pertama mempengaruhi jalan yang kedua nanti untuk dipilih. Oke, berarti banyak cara jalan dari A ke P adalah 4, dan banyak cara jalan dari P ke B adalah 2. Berdasarkan aturan perkalian, maka banyak cara jalan dari A ke B melalui P adalah 4 kali 2. Itu 8 cara. Jadi 8 cara dalam memilih jalan. Kalau kalian mau mendata satu-satu boleh sih. Jalur pertama dulu, kemudian jalur yang ini. Ada 1 jalur ya. Jalur pertama, jalur kedua. Tadi sudah 2. Jalur tengah dengan jalur yang atas. Sudah 3. Jalur yang tengah ini dengan jalur bawah 4. Jalur ini dengan jalur yang ini sudah 5. Dan begitu seterusnya, nanti akan ketemu 8 cara ya, agar video ini tidak terlalu panjang. Coba nanti kalian gunakan cara manual, tentu hasilnya akan sama. Jadi lebih mudah menggunakan aturan perkalian. Oke, kita lanjut lagi. Contoh lainnya di sini. Contoh dengan aturan perkalian juga ya. Dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat bilangan ratusan yang lebih dari 300. Ingat, bilangan ratusan yang lebih dari 300. Jika dalam bilangan tersebut tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, ini ada syarat lagi. Tidak boleh ada angka yang berulang. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibuat? Oke, perhatikan banyak bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Akan dibuat bilangan ratusan. Kalau ratusan berarti 3 angka ya, yang lebih dari 300. Oke. Tidak boleh berulang. Nah, perhatikan 3 syarat di sana. Ada 5 bilangan. Angka ratusannya harus lebih dari 300 dan tidak boleh ada angka yang berulang. Untuk menjawab soal ini kita buat kotak-kotak dulu, karena diminta ratusan, berarti ada 3 kotak kan. Yang terdiri dari ratusan. Di sini yang kedua, angka kedua adalah puluhannya, angka ketiga adalah satuannya. Karena ada 5 angka ya, 5 angka dan lebih dari 300. Coba, kalau misalkan mau lebih dari 300, berarti angka paling depannya minimal harus di antara 5 angka ini
minimal kita harus mengambil mulai dari angka 3. Kenapa? Lebih dari 300. Berarti awalannya harus 3. Boleh kita susun 3, 1, 2. Ini tidak boleh berulang ya. 3, 1, 2. 3, 1, 3. Oh, ini nggak boleh. 3, 1, 3 nggak boleh. 3, 1, 4. Boleh. Ya, maksudnya berulang itu ada angka yang sama. 3, 1, 4 boleh. 3, 1, 5 boleh ya. 3, 1, 5 nya boleh. Oke, jadi karena lebih dari 300 berarti angka yang mungkin kita pilih adalah angka yang mungkin kita pilih adalah angka 3, 4, dan 5. Ada berapa angka? 3, 4, dan 5 ini ada 3 angka. Oke, berarti kita tulis banyak angkanya, bukan angka 3-nya ya, banyak angkanya. Banyak angkanya ada 3, yaitu 3, 4, dan 5. Kemudian untuk puluhannya, karena ini tidak boleh berulang ya, dengan kata lain, kalau dia sudah menjadi angka di depan, tidak boleh lagi menjadi angka di yang tengah atau yang terakhir. Karena kita di antara 3 angka ini sudah memilih satu angka, sudah memilih satu angka, berarti kita tinggalkan salah satunya ya, sehingga yang tersisa dari keseluruhan angka ini karena sudah dipakai satu angka adalah 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 angka. Oke, itu untuk puluhannya. Kemudian terakhir untuk satuan, ingat tidak boleh berulang. Berarti kita sudah memakai 2 angka ya. 2 angka kita sudah pakai. Kenapa 2 angka? Tadi untuk ratusannya yang lebih dari angka 3 kita sudah pakai 1. Kita ambil puluhannya, kita ambil 1. Berarti satuannya tersisa hanya 3 angka saja. Oke, kalau masih kurang paham dengan itu, kita coba dengan cara yang lebih ini ya. Misalkan tadi kita sudah ambil angka 3. Berarti sebentar, kita hapus dulu yang bagian sini ya. Kemudian angka 3-nya kita sudah ambil 1 ya, angka 3. Kemudian karena sudah mengambil satu angka 3, berarti akan tersisa nih, tersisa berapa angka lagi? Tersisa 4 angka lagi untuk bisa kita pilih. Jadi bisa kita milih 1, bisa milih 2, bisa milih 4, bisa milih 5. Oke, makanya tersisa untuk puluhannya pilihannya sebanyak 4 angka. Misalkan Bapak ambil 4. Oke, sudah ambil 4, berarti kan tidak boleh diambil lagi 4-nya untuk angka terakhir. Kemungkinan yang bisa kita ambil adalah 3. Berarti ada 3 bilangan. Misalkan Bapak ambil 5. Nah, berarti ada 3 bilangan untuk di ekornya terakhir. Terakhir, untuk menentukan banyak caranya, bisa kita pilih dengan pengalian, yaitu 3 kali 4 kali 3. Banyak ratusan yang bisa dipilih, banyak puluhan yang bisa dipilih, dan banyak satuan yang bisa dipilih. 3 kali 4 kali 3 ada 36 cara. Jadi, cara menyusun bilangannya ada 36 cara. Perhatikan syarat-syaratnya ya. Ini soal-soal seperti ini seringkali muncul di SNMPTN. SBMPTN kok, SNMPTN. SBMPTN. Ya, banyak sekali muncul di ujian sekolah juga pasti muncul karena bagian dari logika matematika. Oke, kita lanjut lagi ke contoh-contoh yang lainnya. Semoga ini bisa dipahami. Jadi kita coba di contoh yang berbeda. Oke, contoh yang lain. Yang pertama, saat akan berjalan-jalan, Wina bisa memilih beberapa style yang dapat digunakan. Wina memiliki 4 model kemeja, 3 model celana panjang, dan 2 model sepatu. Berapa banyak style yang dapat digunakan Wina untuk berjalan-jalan? Oke, di sini pertanyaannya menggabungkan dari beberapa pakaian untuk dijadikan satu. Ada 4 kemeja, 3 jenis celana panjang, dan 2 model sepatu. Bagaimana caranya agar kita tahu berapa banyak style gabungan? Ini memilih style ya, bukan hanya memilih satu yang mau dipakai. Kan kalau misalkan mau jalan-jalan kan dari atas sampai bawah dipilih ya. Jadi karena ada 3 benda, kita pakai saja 3 ya, tinggal 4 karena ada 4 kemeja, 3 celana, dan 2 sepatu, berarti tinggal 4 kali 3 kali
2. Hasilnya adalah 24 style. Jadi cara memilih stylenya ada 24. Ingat, karena soal cerita berarti harus ada kata jadinya. Oke, di sini kenapa dikalikan? Karena ini kejadiannya mempengaruhi satu sama lain. Dari kalau dia milih model kemeja pertama, model celananya yang pertama dipilih, sepatunya juga yang pertama. Atau jika dia milih kemeja pertama, model celananya yang kedua, sepatunya masih yang pertama dipilih, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian coba gabung-gabungkan dengan cara manual, itu ada 24 cara. Oke. Ingat, ini ciri-ciri kejadiannya saling mempengaruhi. Jadi kalau dia memilih satu, itu akan terpengaruh ke kejadian yang lain. Makanya menggunakan kali. Oke, kita coba nomor 2 ya. Ketika temannya berulang tahun, Dina akan membelikan kado. Pilihan kado yang bisa diberikan Dina adalah 3 macam kemeja, 2 macam topi, dan 4 macam sandal. Tentukan banyak cara Dina dalam memilih kado tersebut apabila Dina hanya dapat memberikan satu kado. Oke, ini kalau dari soal ini ciri-cirinya menggunakan aturan perkalian atau penjumlahan. Kalau perkalian mempengaruhi satu sama lain, kalau penjumlahan tidak mempengaruhi satu sama lain. Coba perhatikan ya. Memang di sini mirip seperti soal nomor 1, ada 3 macam kemeja, 2 macam topi, dan 4 macam sandal. Tetapi dia hanya dapat memberikan satu kado. Artinya dari kesemua benda ini hanya satu saja yang bisa dia berikan. Tidak bisa ketiga macam benda, satu saja. Nah, ini menggunakan aturan penjumlahan 3 tambah 2 tambah 4 karena dia hanya boleh memilih satu saja. Jadinya adalah 9 cara. Jadi cara memilih kadonya ada 9 cara. Jadi dia bisa memilih mau kasih kemeja jenis pertama, kemeja jenis kedua, atau kemeja jenis ketiga. Atau mungkin dia kalau memilih topi jenis pertama atau topi jenis kedua. Kalau mau memilih sandal pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Jadi totalnya 9 cara. Semoga bisa membedakan ya saat kapan menggunakan aturan penjumlahan, saat kapan menggunakan aturan perkalian. Tapi yang paling sering muncul itu aturan perkalian. Hanya saja kalian perlu tahu ciri-ciri di soal itu mana yang menggunakan aturan perkalian, mana yang menggunakan aturan penjumlahan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ada 3 jalan yang menghubungkan desa A dengan desa B, dan ada 5 jalan yang menghubungkan desa B dengan desa C. Apabila Adi yang tinggal di desa A ingin pergi ke desa C melalui desa B, kemudian kembali ke desa A. Ini ada syarat tambahan ya. Kemudian kembali ke desa A, banyak cara Adi untuk memilih jalan adalah, nah di sini data dulu ya, karena kita cek dulu rutenya dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian dari C kita balik dulu ke B kan, dari B baru ke A. Ini terakhir harusnya A ya, keliru bapak ngantrinya, harusnya begini, A ke B, B ke C, C ke B lagi, kembali kemudian ke A. Oke, kembali kemudian ke A. Nah, di sini bisa kita data berdasarkan rute ini, kita bisa data itu aja kan syaratnya kembali saja, tidak ada syarat yang lain. Oke, dari A ke B ada 3 jalan, dari A ke B ada 3 jalan, dari B ke C ada 5 jalan, dari C kembali ke B sama juga 5 jalan kan, karena B ke C sama dengan C ke B. Kemudian dari B ke A ada 3 jalan, sama dengan dari A ke B. Tinggal dikalikan karena ini mempengaruhi satu sama lain kejadiannya. Jadi adanya adalah 225 jalan. Nah, 225 jalan. 11 kali 15, 225. Oke, di situ kalian boleh mengecek ya. Artinya dalam rute itu biasanya kan rute kalau dia kembali dari A ke B ya sama aja dengan dari B ke A, banyak jalan. Nah ini kalau syaratnya cuma ada 1. Oke, perhatikan syarat di soalnya. Nah kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah ini jadi cara memilih jalan ada 225 jalan. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan huruf A, B, C, D, E. Akan dibuat nomor buku untuk perpustakaan yang terdiri dari 2 huruf dan 4 angka. Jika huruf boleh berulang, tetapi angka tidak boleh berulang, ada beberapa nomor buku yang dapat dibuat. Ingat, akan dibuat nomor buku untuk perpustakaan yang terdiri dari 2 huruf dan 4 angka. Berarti 2 huruf 4 angka, ada 6 kotak yang kita perlukan. Seperti ini ya, 2 huruf 4 angka. Jika huruf boleh berulang, ada 5 huruf. Hurufnya boleh berulang. Berarti di sini kalau boleh berulang, di digit pertama hurufnya apa saja boleh. Digit kedua hurufnya yang mana saja boleh. Jadi tidak ada yang tidak dipakai lagi. Sehingga untuk digit yang pertama ada 5 huruf. Digit yang kedua juga ada 5 huruf karena hurufnya boleh berulang. Jadi misalkan kodenya contohnya nih A boleh, A ini boleh. Makanya milih A boleh, milih A lagi di huruf kedua. Tetapi angkanya yang tidak boleh berulang. Berarti di sini kalau kita sudah memilih angka 1, digit berikutnya tidak boleh 1 lagi. Mungkin misalkan 2. Kalau kita sudah memilih 2 di angka digit keduanya, kita tidak boleh milih lagi 2-nya. Mungkin 4 yang kita pilih. Yang terakhir juga seperti itu. Mungkin yang terakhir yang tersisa, ya bisa kita pilih. Karena tadi 3 belum dipakai. Jadi untuk digit yang ketiga, digit angka yang pertama ini, yang di sini yang di kotak ini ya, itu ada 5 angka yang bisa kita pilih. Kemudian, untuk angka yang berikutnya, karena kita sudah tidak boleh berulang, kita sudah memilih 1 angka, berarti yang tersisa ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Digit yang berikutnya, karena 2 angka sudah terpakai, berarti yang tersisa ada 3 angka. Untuk digit berikutnya, karena 1 angka lagi terpakai, berarti yang boleh kita gunakan yang tersisa adalah 2 angka. Nah, ini jadinya. Tinggal kalau kotak-kotak seperti ini, tinggal dikalikan. 5 kali 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 3000 nomor buku. Jadi, cara menyusun nomor bukunya ada 3000 nomor. Ya, ada 3000. Nah, ini biasanya yang aturan-aturan seperti ini yang perlu kalian latih terus ya. Ini, huruf boleh berulang, angka tidak boleh berulang. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, diberikan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan dibuat bilangan 2 angka yang ganjil. Yang tidak berulang. Wih, syaratnya banyak sekali nih ya. Udah 2 angka, ganjil, tidak berulang lagi. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibuat. Karena 2 angka, kita gunakan aturan perkalian ya, karena pengaruh satu sama lain nih pastinya. Kita buat 2 kotak. Sebentar, Bapak. Hapus dulu yang bagian sini terlalu lebar. Tidak berulang. Oke, 2 angka ganjil tidak berulang. Kalau kita menentukan ganjil atau genap, digit yang mana yang digunakan? Pasti digit yang di belakang kan? Digit yang di sini kan yang digunakan kalau mau menentukan ganjil. Nah, karena di sini bilangan ganjilnya ada 1, 2, 3, 4, berarti kita bisa memilih 4 angka. Ya, kita bisa memilih 4 angka. Sehingga untuk digit ganjilnya di sini ada 4. Untuk digit untuk digit yang pertama itu karena tidak boleh berulang ya, ingat tidak berulang. Berarti kita kalau misalkan nih mau menyusun angka 57 kan ganjil ya, 57. 7-nya sudah kita pakai. Ya, 7-nya sudah kita pakai. Berarti untuk angka yang kedua ini kita bisa memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang berbeda. Oke, bisa dipahami ya. Ganjil dan tidak berulang. Oke. Nah, tinggal dikalikan 6 kali 4 adalah 24 macam bilangan. Jadi banyak bilangan yang dapat dibuat adalah 24 bilangan. Oke,
agar videonya tidak terlalu panjang, jadi Bapak cukupkan contohnya sampai di sana. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kembali, karena ini materinya seperti Bapak bilang tadi, sering sekali muncul di ujian sekolah maupun di SBMPTN nanti. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan dari Bapak. Terima kasih sudah mengikuti penjelasannya. Bapak tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.